Yang sudah kita latih, dampaknya on kami adalah mereka yang bekerja atau berwirausaha atau penempatan yang bagus lagi. Nah, itu sasarannya, Pak. Kami ingin menghasilkan peserta pelatihan yang bersertifikat dan bisa bertanggung jawab atas sertifikat tersebut. Spesifikasi yang kita minta, spesifikasi yang memang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, hasil pelatihan ini kita akan mensupport mereka untuk membentuk koperasi ataupun UMKM. Ini yang nanti kita support oleh perusahaan. Untuk mesin injektif, Pak, 6 bulan kita magangkan. Juga diberikan honor dan gaji. Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami dengan pemanfaatan dana CSR PT MIFA Bersaudara. Salah satunya yakni untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan barber dan motor servis injek yang bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Banda Aceh. Suatu kebanggaan bagi kami BPVP Banda Aceh, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh. Nah, kami ini di bawah Kementerian Ketenagakerjaan langsung. Jadi satu-satunya perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ada di Aceh adalah BPVP Banda Aceh. Nah, jadi wilayah kerja kita adalah seluruh Provinsi Aceh. Contoh kita buat pelatihan Bapak di Aceh Barat, kita bersama dengan PT MIFA Bersaudara, kita buat pelatihan barber, dilatih dari tidak bisa sebisa, dan pasca pelatihan mereka buka usaha, apakah kelompok atau pribadi. Nanti di PT MIFA nanti dibantu nanti apakah sarana, guntingnya segala macam dibantu semuanya. Bagus sekali sini. Dan itu juga dilakukan oleh PT. Teman-teman kita sudah pelatihan barbershop Pak ya, kemudian sertifikasi juga dibantu. Ini bentuk sebuah kerjasama cost sharing, baik dari BPVP Banda Aceh maupun CSR PT MIFA Bersaudara. Jadi saling support atau saling bersinergi, simbiosis mutualisme. Jadi porsi sharing cost-nya dari BPVP juga ada, dari MIFA juga ada. Ini yang luar biasa, bentuk kerjasama yang sudah terjadi. Program seperti ini kami sudah lakukan di daerah timur. Kita bekerja sama dengan PT PIM. Persis sama yang kita lakukan seperti ini. Dan alhamdulillah itu sudah berhasil kurang lebih 2 tahun. Hari ini kita melakukan seremoni pembukaan kerjasama antara PT MIFA Bersaudara dengan Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas Aceh. Di PIM juga sangat-sangat tertentu seperti perbaikan tahunan pabrik warisan gadis. Itu butuh tenaga medis, butuh tenaga yang punya skill. Di sini ada sinergitas yang kita lihat, bahwasanya PT MIFA punya kewajiban untuk program PPM, pengembangan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi pertambangan. Sementara BPVP juga punya peran bagaimana menciptakan anak-anak muda itu siap untuk masuk di industri pekerjaan. Kepada Kepala BPP, terima kasih banyak Pak atas kerjasama ini. Tentunya kita berharap kita bisa sinergi ke depan bersama Bu Kadis Naker, pelatihan-pelatihan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan tenaga kerja. Baik untuk mengisi yang tidak terkait dengan operasional PT MIFA maupun terkait dengan kebutuhan kompetensi di PT MIFA Pak. Saya koordinasi sama Pak Isan dan kawan-kawan dari BPVP Banda Aceh. Spesifikasi yang kita minta, spesifikasi yang memang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi yang kita ambil kemarin adalah spesifikasi yang digaji. Yang kami sampaikan tadi, pelatihan ini tidak terlalu lama, ya. Jadi kalau 3 hari teman-teman peserta pelatihan tidak mengikuti secara berturut-turut, mohon maaf, kami akan keluarkan. 3 hari berturut-turut atau 3 hari bolong pelatihan, cila, coret. Kemudian yang terlambat juga berulang-ulang juga selama 3 kali, mohon maaf juga kami akan keluarkan. Karena kami ingin menghasilkan peserta pelatihan yang bersertifikat dan bisa bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkan tersebut. Jadi kami membuat pelatihan bukan hanya sekedar seremonial saat ini, kemudian saat pelatihan datang sesuka hati.
kami tidak lakukan seperti itu karena kami bertanggung jawab atas sertifikat yang kami keluarkan. Nah, kebetulan juga selain tadi dibahas terkait pelatihan bekerjasama dengan CSR, kami dari HC juga punya kewajiban untuk mendevelop karyawan. Perlu adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP gitu, sehingga nanti dengan memiliki sertifikasi ini teman-teman juga bisa berkiprah tidak hanya di MIFA tapi juga bisa di luar MIFA dan secara nasional. Dan ini sangat positif. Dari hasil pelatihan ini kita mengarahkan mereka menjadi anak-anak muda yang berwira swasta. Nah, kita nantinya hasil pelatihan ini kita akan mencoba mensupport mereka untuk membentuk koperasi ataupun UMKM. Ini yang nanti kita support oleh perusahaan. Jadi sehingga setelah pelatihan ini dilakukan, kita akan coba lagi nanti selama 6 bulan mereka itu magang di pada kegiatan-kegiatan seperti macam bengkel sepeda motor yang sudah ada untuk menambah pengetahuan dia. Untuk mesin injeksi Pak, 6 bulan kita magangkan. Juga diberikan motor dan gaya. Jadi kita berharap dari pelatihan 20 hari ini ditambah pemagangan 3 bulan dan 6 bulan, adik-adik bisa menjadi tenaga kerja terampil. Nah, setelah dia selesai dalam proses magang ini, kita akan melihat ada yang serius, ada yang punya prestasi, yang ingin dia maju untuk berkembang dalam dunia usaha. Nah, di sana kita support dan punya fasilitas, baik masalah peralatannya maupun tempat mereka berusaha. Itu target kita nanti. Kita lagi diskusi di tim CSR, Pak. Apakah nanti kita buat satu instalasi sehingga yang lulus terbaik bisa nanti di situ ya melakukan kegiatan-kegiatannya. Nanti kita lihat tergantung bagaimana adik-adik bisa menjalankan ini dengan baik. Jadi harapannya teman-teman semuanya yang mengikuti pelatihan ini bisa sungguh-sungguh mengikuti pelatihan ini sampai dengan selesai, menyerap ilmunya dengan sebaik-baiknya. Nah, kerjasama inilah yang kita harapkan akan terus berkembang ke depan dalam kita mempersiapkan anak-anak muda untuk masuk kepada dunia kerja.